Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran dan fungsi metode dan media pembelajaran. Namun sebelum itu, izinkan saya, Krisma Oktaviani, sebagai moderator dan pemateri, memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Joko Andono sebagai pemateri 1, lalu ada Desti Putri Fadila sebagai pemateri 2, dan Novita Ningrum sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh Joko Andono. Kepada Joko Andono, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran metode. Peran metode ini sendiri terdapat 5, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman bagi guru dalam penerapan pembelajaran. Yang kedua, sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai salah satu cara agar pembelajaran berlangsung secara menyenangkan. Yang keempat, sebagai salah satu cara agar dengan penilaian metode yang tepat, materi pembelajarannya dapat diterima oleh siswa dengan baik. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan untuk menilai ketuntasan hasil belajar dengan menggunakan suatu metode atau pemilihan sebuah metode pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Joko Andono. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desti Putri Fadila. Kepada Desti Putri Fadila, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya Desti Putri Fadila akan menjelaskan tentang fungsi metode pembelajaran. Menurut Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, menjelaskan ada beberapa fungsi metode belajar, yakni yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik, yakni sebuah metode pembelajaran yang tepat dapat menjadi motivasi tersendiri bagi siswa atau anak didik untuk mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan penuh semangat. Motivasi ini merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya motivasi ini, siswa akan terpacu untuk lebih menaruh perhatian terhadap materi yang diberikan dan membantu untuk lebih memahami materi tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua, yakni sebagai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yakni adalah suatu yang mutlak diperlukan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat inteligensia dan juga kemampuan pemahaman yang berbeda antara anak didik. Selain itu, tipe atau gaya belajar yang berbeda-beda juga akan mempengaruhi kondisi penerimaan terhadap materi yang tidak sama antara anak satu dengan yang lainnya. Di sini, kemudian diperlukan sebuah metode pembelajaran sebagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi setiap kelas atau siswa yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan. Metode pembelajaran ini adalah alat atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Dengan metode pembelajaran yang tepat, diharapkan tujuan dari proses pembelajaran itu akan tercapai dengan baik. Sekian penjelasan dari saya dan presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Desti Putri Fadila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novita Ningrum. Kepada Novita Ningrum, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Novita Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran media pembelajaran. Secara umum,
Peranan media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan, secara lebih khusus, peran media pembelajaran adalah yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadi komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Ya, selanjutnya, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri melalui media, pemahaman siswa akan lebih baik. Selanjutnya, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang guru. Perlu kita sadari, waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang terakhir, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga memiliki banyak waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Novita Ningrum. Materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri, yakni mengenai fungsi media pembelajaran. Levy and Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Yang pertama, fungsi atensi. Yang kedua, fungsi afektif. Yang ketiga, fungsi kognitif. Dan yang keempat, fungsi kompensatoris. Nah, fungsi atensi merupakan media visual yang merupakan inti, di mana menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua adalah fungsi afektif, di mana media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar, baik itu membaca teks atau yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga, fungsi kognitif, di mana media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung di dalam gambar. Nah, yang keempat, fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca. Untuk mengorganisasikan informasi dalam teks,
dan mengingatnya kembali. Nah, dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima serta memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Sedangkan media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu seperti memotivasi minat atau tindakan, lalu menyajikan informasi, dan memberikan instruksi. Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa atau pendengar untuk bertindak. Pencapaian tujuan ini akan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga presentasi ini bisa membantu rekan-rekan semua dalam memahami lebih dalam fungsi dan peran dari metode dan media pembelajaran. Saya sebagai moderator undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.